Minta bantuan mama kan mau begini. Sudah ada 30 peserta yang join. Ya, betul. Oke, baik. Langsung mulai saja Pak Sahat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Sahat Sinurat SHMH. Selamat siang Pak Sahat. Selamat siang Mas Heru. Terima kasih sudah berkenan. Teman-teman. Amin. Terima kasih sudah berkenan dan menyempatkan waktu pada siang hari ini pada sesi webinar kali ini. Pak Sahat merupakan Ketua Umum Asosiasi Mediator Hubungan Industrial dan beliau juga selaku Widya Saiswara Utama Pusdiklat Kemenaker Trans. Kemudian sudah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Thomas, Bapak Thomas SHMH selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forsik. Selamat siang Pak Thomas. Ya, selamat siang Pak Arul. Salam sehat selalu Pak. Selamat siang Pak Sahat. Selamat siang Pak Thomas. Baik. Kemudian di tengah-tengah kita juga hadir Pak Salim Mustafa selaku Direktur Utama Firma KM dan Partner yang kebetulan hari ini beliau sedang skip sebentar. Dan yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan yang hadir pada sesi webinar siang hari ini dengan tema yang kita usung hari ini adalah tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat bipartit dan mediator. Sedikit kita ulas bahwa sebelum kita serahkan kepada narasumber, dalam sebuah perusahaan tentu baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan sebuah perusahaan, gitu ya. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik ataupun perselisihan masih sering terjadi di antara pengusaha dan pekerja. Bila sampai pada terjadi perselisihan seperti tersebut antara pekerja dan pengusaha, tentu kemudian beberapa alternatif penyelesaian bisa kita lakukan, misalnya dari perundingan bipartit bisa menjadi solusi utama agar kemudian mencapai hubungan industrial yang kondusif. Nah, hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja tentu kemudian menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja ataupun buruh serta memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Banyak nih yang bertanya nih tentu Pak, sebelum nanti kita serahkan ke pembicara kita, apa sih yang dimaksud dengan hubungan industrial gitu ya. Tentu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi teman-teman semua yang hadir pada sesi webinar kali ini, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara dan mohon dipersiapkan. Nanti semuanya akan dibedah dan dijawab oleh narasumber kita yang sudah hadir. Baik, biar tidak panjang lebar, waktu dan tempat saya akan serahkan ke Bapak Sahat Sinurat selaku narasumber kita untuk bisa memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Sahat.
Baik, terima kasih Pak Khairul dan Pak Thomas. Selamat sore semua. Selamat sore, Dan Pak. Sore, Kami Pak sa- Sahat. kami sangat senang bisa bergabung dengan porsi ini. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat. Begitu juga teman-teman yang mengikuti join dan bisa menyimak dengan bagus. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Harapannya adalah bahan diskusi kita ini bermanfaat untuk membangun ketenagakerjaan. Amin. Ini mohon izin kami share ya, kami buka, kami punya. Baik. Silakan, Pak. Oke, jadi kebetulan kita diberikan pembahasan kita pada sore ini adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di tingkat tripartit dan mediator. Jadi pertanyaannya sebenarnya, mengapa kita fokuskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tripartit dan mediator ini? Harapannya adalah apabila perselisihan hubungan industrial itu dapat kita selesaikan secara baik di tingkat tripartit, di tingkat perusahaan, dan maksimal di tingkat mediator, suasana hubungan industrial itu akan tetap terjaga. Harapannya begitu. Kenapa? Karena penyelesaiannya mereka dilakukan secara musyawarah mufakat. Tidak ada, jadi belum ada bentuk putusan yang menyatakan pekerja kalah atau pengusaha kalah dan sebaliknya. Jadi memang ini yang harus perlu kita coba, bagaimana memahami makna yang terkandung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat tripartit dan mediator ini. Dari pengalaman kami selama bekerja, kalaulah perselisihan hubungan industrial itu sampai ke pengadilan hubungan industrial, di sana ada yang menyatakan, wah pekerja kalah, wah pengusaha kalah, katanya. Nah, hal-hal ini kan membawa dampak terhadap kondisi hubungan industrial itu, sehingga sebenarnya kita bagaimana mencoba berupaya secara maksimal agar perselisihan itu dapat kita selesaikan di tingkat tripartit. Baik, untuk itu kita mulai pembahasan kita. Pertama begini, ini sebagai perkenalan ya, bahwasanya kami terakhir sebagai sekarang ini dia suara di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian kita masuk ke pengantar. Mohon izin, suara kami bisa disimak nggak? Pak Sahat, mohon izin, Bapak suaranya kurang kencang sedikit. Mungkin mic-nya boleh sambil dipegang di headset-nya, di ini. Enggak, ini? Nah, lebih jelas, Pak. Jelas? Lebih jelas, Pak. Silakan, Pak. Jelas ya? Jadi harus diangkat. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai dari pengantar. Jadi kalau pengantar ini kita mau lihat begini, hukum ketenagakerjaan. Jadi kalau kita lihat hukum ketenagakerjaan itu adalah suatu peraturan yang mengatur segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Jadi kalau kita lihat, teman-teman kita maupun kementerian maupun pimpinan pemerhati ketenagakerjaan berbicara tentang ekosistem ketenagakerjaan. Ekosistem ketenagakerjaan itu maknanya itu bahwa saya tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itulah yang dikatakan ekosistem. Jadi kalau kita katakan kita lahir, sekolah, ya, baru namanya itu sebelum. Pada saat kita masuk kerja itu selama. Nah, sesudah masa kerja ada dua hal di sana, yaitu pada saat kita ter-PHK atau pada saat kita pensiun. Itu dia kalau pengertian sesudah masa kerja. Kemudian kita lihat arah pembangunan hubungan industrial. Arah pembangunan hubungan industrial itu adalah sebenarnya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
keluarganya. Satu-satunya adalah melalui hubungan sosial harmonis dinamis. Mohon Ya. izin Pak Sehat, mohon izin Betul lagi juga. Pak. Mohon izin Pak, suaranya Ya. masih kurang jelas nih Pak. Ini ada peserta yang menanyakan. Mungkin Oke. volumenya dibesarin atau mungkin Baik, makasih. Jadi biar mohon jawab bagus. Ya, Mas Arul sembari menunggu Pak Sahat, kelihatannya ada sedikit gangguan teknis nih dengan suaranya. Mungkin sembari menunggu Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung, mungkin kita juga harus mengingatkan bahwa memang sesi ini adalah sesi webinar. Jadi apabila ada pertanyaan bisa langsung diketikkan melalui Q&A. Kita akan segera mencoba untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan pemaparan melalui Q&A. Nah, dan lagi masalah yang pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sahat ini sebetulnya merupakan salah satu hukum acara, Mas Arul ya. Jadi apabila ada perselisihan dalam hubungan industrial, apa dulu yang harus kita laksanakan? Nah ini sebetulnya. Halo, udah nyimak? Bisa. Halo, Pak Sehat. Ya. Oke. Bisa. Halo, Pak Sahat. Kayaknya sudah mulai, udah. Halo, udah. Barusan oke Pak, barusan sudah oke Pak Sahat. Ya. Nah, baik Pak, sudah Pak, udah nyaring Pak. Baik, makasih. Aduh. Ini udah baik Pak. Ini udah baik, ada bisa ya. Jadi, mohon maaf karena memang inilah kita lagi di luar dan kebetulan kita udah tua gitu ya, zamannya gitu. Kita lanjut ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat arah pembangunan hubungan sosial, Mas bisa diikut ya? Bisa? Halo, bisa? Halo Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa, makasih. Jadi arah pembangunan kita lanjut. Kalau kita lihat arah pembangunan hubungan sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya itu diperlukan apa? Diperlukan suatu kondisi hubungan sosial harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan. Dikatakan hubungan sosial harmonis, dinamis dan berkeadilan, apa itu? Apabila hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Pertanyaannya, hak dan kewajiban antara siapa? Antara pekerja dan perusahaan. Kemudian pertanyaannya, gimana kita ketahui hak dan kewajiban itu? Hak dan kewajiban itu kita ketahui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam peraturan pelaksananya, dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan, ataupun dalam perjanjian kerja bersama. Kemudian kita lihat, kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Cara internal artinya cara perusahaan mufakat di tingkat perusahaan. Dan selanjutnya, mogok kerja dan penutupan perusahaan tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Ya, karena masalahnya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat tripartit. Kemudian kita lanjutkan hukum ketenagakerjaan. Jadi kalau kita lihat hukum ketenagakerjaan itu ada dua, satu hukum materi, satu hukum formil. Hukum materi itu seperti apa? Hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Di mana kita lihat dalam Undang-Undang 13, dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diikuti peraturan pelaksanaan. Kemudian hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum acara, yaitu hukum yang mengatur bagaimana terlaksananya atau terjaminnya hak dan kewajiban itu. Jadi hukum acara itu diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2004. Itulah kita sehingga yang kita bahas hari ini adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu adalah bagian dari hukum acara untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 13, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta, yang diatur dalam perjanjian kerja, yang diatur dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Kemudian ada yang menarik, kita lihat sumber hukum ketenagakerjaan. Ya. Sumber hukum ketenagakerjaan itu dapat kita bagi dua.
yaitu yang bersifat heteronom dan yang bersifat otonom. Kemudian yang bersifat otonom itu seperti apa? Hukum yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Bentuknya di dalam mana? Bentuknya dalam PK, PP, PKB. Jadi itulah hukum otonom. Sementara hukum heteronom itu hukum yang dibuat di luar pihak pekerja dan pengusaha seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kita lihat, kita baru masuk ke dalam hubungan sosial. Tadi kami bicara-bicara dengan Pak Moderator, ya, Pak Khairul. Bahwasanya Pak Khairul melihat, jadi hubungan sosial itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ya. Kalau hubungan sosial itu ada 3 pihak, pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kemudian kita lihat hubungan kerja. Pertanyaannya sebenarnya yang menarik nanti, apa sih perbedaan hubungan Israel dengan hubungan kerja kan begitu? Pertanyaan menarik itu. Karena baru kemudian pertanyaan kedua, mana lebih dahulu ada hubungan kerja jika dibandingkan dengan hubungan kerja kan hubungan kerja jika dibandingkan dengan hubungan industrial. Nah, kalau kita lihat hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Jadi kalau hubungan kerja ada 2 pihak, pekerja dan pengusaha. Hubungan industrial ada 3 pihak, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pertanyaannya, kapan negara campur tangan? Kan begitu. Dalam hubungan kerja, negara campur tangan dalam hubungan kerja pada saat negara mengawali menciptakan undang-undang kecelakaan kerja. Pada saat negara mengawali membuat undang-undang kecelakaan kerja. Di mana spesifiknya? Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka yang bertanggung jawab adalah pengusaha. Pada saat pengusaha tidak mampu bertanggung jawab, maka tanggung jawab itu diambil alih oleh negara. Itulah campur tangan negara. Sehingga kalau kita lihat dulu undang-undang jam sostek itu bukan monopoli. Sehingga kita lihat sekarang SJSN itu adalah SJSN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu bukan monopoli, itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Ya. Pak Sahat, mohon izin Pak. Seperti ada kendala teknis di suara Bapak. Mas Thomas sedang telepon Bapak, mungkin boleh di pick up sambil kita menunggu Bapak dikoneksi melalui jalur telepon. Teman-teman semua, untuk pertanyaan Bapak Ibu boleh sampaikan di Q&A yang kolomnya sudah tersedia di bawah. Nanti dari tim kami akan memberikan jawaban jika kami akan memberikan secara langsung. Tapi jika nanti kita akan pilih beberapa untuk dijawab secara langsung oleh Pak Sahat. Begitu. Begitu, langsung sini gini ya. Speaker. Lagi mohon maaf, ada kendala di teknis. Langsung berarti saya aktifin speaker handphone saya dong. Halo. Oh gitu, oke, baik ya. Ya, berarti baik teman-teman semua, mohon untuk ditunggu sebentar. Halo Pak Arul. Nah, sudah jelas Pak. Baik. Ya, baik ya. Apakah sudah lebih jelas Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Sudah bisa ya? Dicoba dulu aja Mas Thomas, dicoba dulu aja, nanti kita lihat. Ya, silakan Pak Sahat. Saya lanjut ya, Pak Siri. Oke, kemudian kita lihat tadi kan ada mempunyai unsur yaitu upah, perintah, dan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya kenapa unsur kan gitu. Jadi unsur itu adalah harus terpenuhi ketiga-tiganya maka ada hubungan kerja. Jadi, mari kita coba lihat seperti pekerjaan, ya.
langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan secara terus-menerus meningkatkan produksi baik jumlah maupun bentuknya. Nah, kemudian kita lihat adalah merupakan perintah yang diberikan pengusaha terutama di mana dulu diterima beberapa pekerjaan. Jadi dalam perintah ini adalah atasan dan bawahan, dan kemudian kalau kita lihat rotasi itu juga adalah bagian dari perintah. Bila seandainya pekerja menolak perintah adalah merupakan rangkaian menolak perintah. Jadi sebenarnya rotasi itu adalah bagian dari perintah. Saya lupa. Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya masih ada kendala di saluran telepon Pak Sahat ke Mas Thomas. Saya coba konfirmasi dulu sebentar. Pak Sahat kembali, saya ingatkan lagi Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah tersedia. Nanti Pak Sahat akan pilih beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab secara langsung. Dan di sesi pertanyaan kedua juga nanti akan dibuka pertanyaan secara langsung dari para audiens. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan nanti boleh melalui via chat bahwa Bapak ingin menyampaikan secara langsung, secara lisan kepada narasumber, dan nanti kami akan unmute punya Bapak untuk nanti Bapak Ibu boleh sampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Pak Sahat. Mas Thomas, apa sudah ada update, Mas Thomas? Ya, silakan. Halo, ya, baik. Apakah lebih baik? Kami lanjut ya. Ya, baik. Silakan Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat upah pekerja yang diterima, yang dinyatakan yang dalam bentuk uang, ya, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Ini penting kami sampaikan. Yang menarik di sini katakan upah. Upah itu kenapa dinyatakan dalam bentuk uang? Artinya adalah agar pekerja itu bebas menggunakan haknya sesuai keperluan kebutuhan hidupnya. Itu dia. Agar pekerja itu bebas menggunakan haknya sesuai kebutuhan hidupnya. Baru kemudian sebagai imbalan
pengertian imbalan berarti bekerja dulu baru dapat upah dong. Itulah perbedaannya ASN sama swasta. Kalau swasta kan kerja dulu baru gajian, sehingga pelaksanaan pembayaran upahnya akhir bulan. Kalau ASN atau PNS, ya kan, dia kerja dulu gajian dulu baru kerja gitu. Coba. Jadi inilah kalimat-kalimat imbalan. Kemudian dalam imbalan inilah tercermin konsep filosofi upah tidak dibayar apabila pekerja tidak dibayar. Itu asas NOP itu dari kalimat imbalan ini. Gitu. Baik, kami lanjut. Kemudian kita masuk ke penyelesaian perselisihan. Jadi penyelesaian perselisihan, kita lihat gini, penyelesaian perselisihan itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Inilah perselisihan hubungan industrial itu. Dari rumusan ini kalau kita lihat perselisihan hubungan industrial itu pihak-pihaknya siapa? Pengusaha dan pekerja, pengusaha dengan serikat pekerja, atau serikat pekerja dengan serikat pekerja. Itulah pihak-pihak yang berselisih atau subjeknya. Kemudian kita lihat penyelesaian perselisihan. Jadi kalau objek jenis perselisihan itu ada 4, ya, perselisihan hak, ya, kemudian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh. Jadi dari 4 jenis perselisihan ini nanti kita lihat mana yang dapat diselesaikan oleh mediator, ya, baru kita lihat secara satu persatu mekanismenya. Kemudian kita lihat penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada 2. Satu, penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial gitu. Jadi kalau penyelesaian di luar pengadilan sering dikatakan penyelesaian bersifat non litigasi. Kalau penyelesaian melalui pengadilan sering dikatakan dengan istilah litigasi. Sehingga kalau penyelesaian perselisihan cara bipartit, ya, penyelesaian cara mediasi, konsiliasi, ini dikatakan non litigasi. Kenapa non litigasi? Karena penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. Sementara kalau penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial dilakukan berdasarkan hukum acara perdata. Ya. Kemudian kita lihat penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melakukan pemeriksaan atau persidangan seperti di pengadilan. Yaitu apa? Melalui partit, mediasi, konsiliasi. Begitu juga penyelesaian adjudikasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan tetapi dilakukan dengan pemeriksaan perkara seperti persidangan pengadilan, namun tidak dilakukan oleh pengadilan, melainkan oleh arbitrase. Jadi ada orang berpendapat bahwasanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit itu 75% selesai apabila mereka sepakat memilih penyelesaian melalui partit. Kenapa dikatakan selesai 72%? Karena dalam perjanjian penyelesaian bipartit ada klausul yang menyatakan seperti ini. Kedua belah pihak sepakat, kedua belah pihak melaksanakan putusan arbiter. Kedua belah pihak menerima putusan arbiter. Sehingga kadang-kadang penyelesaian melalui arbiter itu lebih cepat gitu. Ada pertanyaannya, kenapa kedua pihak jarang memilih penyelesaian melalui arbiter? Karena memang di sana ada biayanya gitu. Oke. Sekarang kita lihat perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah untuk mufakat. Itu perundingan
bipartit, kemudian kedudukan hukum bipartit, ya, itu kita lihat dalam pasal 151 Undang-Undang 13, ya, kemudian dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, serta kalau kita lihat lagi lebih jauh, perundingan penyelesaian cara bipartit diatur dalam Permenaker 31 tahun 2008. Nah, kaidah perundingan bipartit. Ini kaidah perundingan bipartit ini begini, inilah aturan norma perundingan bipartit. Yaitu pertama, perundingan bipartit wajib dilakukan. Kemudian perundingan bipartit harus diselesaikan 30 hari kerja sejak tanggal dimulai perundingan. Bila dalam perundingan mencapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama bersifat mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan. Ya. Perjanjian bersama wajib didaftarkan oleh para pihak ke Pengadilan HI. Pengadilan HI memberikan, ya kita lanjut. Pengadilan HI memberikan bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Ya. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan HI di mana pendaftaran perjanjian bersama bila dalam jangka waktu 30 hari telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak perunding, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Ya. Dalam perundingan bipartit gagal, dalam hal perundingan bipartit gagal, salah satu pihak atau kedua pihak dapat mencatatkan perselisihan HI kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Baik. Itulah. Pak Sahat. Ada 9. Halo. Ya, Pak Sahat. Ya. Halo, Pak. Saya sembari buka diskusi ya, Pak. Ini tujuannya adalah supaya apa yang disampaikan oleh Pak Sahat benar-benar dapat dipahami oleh peserta ya, Pak. Dan juga untuk menanggulangi mungkin teknis-teknis yang tadi kita ada yang masalah. Oke, Pak, untuk membuka diskusi ini. Baik, begini Pak Moderator, Pak Khairul. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang join, saya persilakan juga. Ayo kita untuk bertanya dan kalau ada biar kami sembari diskusi. Baik, Ada baik Pak pertanyaan? Sahat. Ayo, Baik. Pak Khairul ada pertanyaan, Pak Adam? Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya coba bantu Pak Khairul ya, karena memang Boleh. kebetulan kita dari satu channel suara yang sama nih. Ya. Oke, Pak, kita sudah dapat 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama dengan Ibu Nur Hasanah Muryani. Beliau menanyakan, gugatan PHI hanya sampai tingkat kasasi sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, yang jadi pertanyaan, aturan mana yang ditetapkan secara kenyataan di lapangan? Dan yang kedua, aturan mana yang lebih tinggi tingkatannya antara undang-undang dengan SEMA? Ya, ini sepertinya pertanyaannya kurang lengkap ya dari Bu Nur Hasanah Muryani. Beliau menanyakan gugatan PHI hanya sampai tingkat kasasi sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018, Pak. Ya, itu kan hanya sampai tingkat kasasi, Pak. Betul ya. Sedangkan menurut Undang-Undang 2 tahun 2004 itu sampai mana, Pak, tingkatannya, Pak? Halo, Pak Sahat. Lanjut ya. Ya, pertanyaannya sederhana, Pak. Untuk proses perselisihan hubungan industrial ini kan pertama di PHI, Pak ya. Iya, yang masuk ke tripartit, maksudnya sudah masuk bipartit, gagal berunding, lalu masuk mediasi, juga ternyata anjurannya tidak dapat untuk memberikan jalan keluar, lalu kan masuk ke PHI, begitu kan Pak ya, dengan anjuran yang ada. Nah, dari PHI itu tingkatannya setelah PHI apa, Pak?
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya apabila perusahaan menolak atau mengulur-ngulur PKB, Pak? Mungkin dulu Mas Thomasnya untuk pertanyaannya. Pak Sahat mungkin bisa sambil dijawab Pak untuk pertanyaan 1 dan 2. Silakan, Pak. Halo, Pak bisa Sahat. ya? Bisa ya? Ya, bisa Pak Sahat. Silakan Pak. Bisa ya, baik. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Ibu, ya. Pertama begini, kita akan melihat ini. Tadi kita sampaikan, oke, kami ulang gini uang ya. Ya, Mas Tom, ya. Ya, silakan, Pak. Ya, Ya, oke. Ini dia, Bang. ini dia Bang. Ada di paparan kita, Ada di paparan kita, ya. ya, Proses penyelesaian perselisihan industrial. Bisa disimak? Bisa. simak. Kayaknya salah satunya harus di mute Pak, yang di handphone atau yang Makanya handphone aja saya cabut ya. boleh Pak, boleh Pak. Oke. Boleh dibantu di unmute dulu Pak. Untuk yang di laptop boleh dibantu di unmute dulu. Nah, oke, silakan Pak Sahat. baik. Jadi kalau kita lihat dari program ini, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi kan begini, bahwasanya jenis perselisihan ada 4. Satu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, ya, dan antar serikat pekerja serikat buruh. Mungkin mic-nya boleh sambil dideketin ke ini Ya. Pak. Mohon izin Pak, biar suaranya. Ini dia, ya, jadi saya. Kemudian awal ini diselesaikan secara tripartit. Pada saat tripartit tidak mencapai kesepakatan, kedua belah pihak mendaftarkan ke instansi bertanggung jawab ketenagakerjaan. Kalaulah perselisihan itu diselesaikan mediasi itu kan sifatnya anjuran. Kalau kedua belah pihak nggak sepakat atau salah satu pihak nggak sepakat, bisa ke pengadilan. Pengadilan, putusan pertama dan terakhir adalah perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja itu putusan pertama dan terakhir. Kemudian kalau kita lihat perselisihan PHK dan perselisihan hak itu putusan pertama. Artinya kedua belah pihak bisa kasasi ke Mahkamah Agung bila tidak menerima putusan pengadilan hubungan industrial. Sehingga kalau kita lihat SEMA yang keluar sebenarnya ini memperkuat posisi pengadilan hubungan industrial. Contoh, memang jadi berkembang akhir-akhir ini untuk perselisihan kepentingan, padahal putusan pengadilan hubungan industrial kan sudah final. Ada upaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini yang surat edaran Mahkamah Agung itu. Ada upaya teman-teman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara perselisihan kepentingan itu nggak bisa diajukan kasasi. Itu satu. Kemudian kedua, putusan Mahkamah Agung itu katakanlah kasus PHK sama perselisihan hak. Sudah diputus Mahkamah Agung, tapi masih menggunakan upaya hukum lagi, PK gini. Jadi SEMA itu sebenarnya memperkuat posisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi menghindar jangan terjadi praktek-praktek, gitu ya. Menghindari terjadinya praktek-praktek sebenarnya putusan PHI yang sudah final dan inkrah untuk kasus kepentingan dan antar serikat pekerja, jangan ajukan lagi kasasi ke Mahkamah Agung dong. Sementara Undang-Undang Nomor 2 sudah seperti itu. Itu satu. Ini praktik yang kami lihat selama ini. Kemudian yang menarik, putusan Mahkamah Agung tentang kasus PHK dan hak. Itu sudah final, tapi ada teman-teman mencoba lagi mengajukan upaya hukum kasus PK gitu.
Jadi kalau memang pernah kami belajar sama Mas Thomas, itu kita lihat dari contoh-contoh perselisihan tentang PHK. Jadi itu kan dia, itu jawaban pertama. Jadi sesuai dengan SMA dan proses penyelesaian perselisihan kami dijelaskan sekaligus secara kedua-dua tadinya. Jadi inilah mekanisme proses penyelesaiannya perselisihan hubungan bersama itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini menarik. Bagaimana apabila pengusaha mengulur-ulur waktu dalam perundingan perjanjian kerja bersama? Sebenarnya ini yang harus kita pertegas, ya. Kalaulah perusahaan mengulur-ulur waktu perundingan perjanjian kerja bersama, itu sebenarnya nggak mungkin terjadi. Kenapa nggak mungkin terjadi? Karena sebelum berunding PKB, mereka sudah mensepakati tata tertib perundingan PKB. Di dalam tata tertib sudah diatur berapa lama perundingan PKB-nya. Di dalam tata tertib sudah diatur kalau mereka nggak sepakat apa yang ditempuh. Jadi sebenarnya dalam hal mengulur-ulur waktu, kalau itu yang terjadi, kami minta saran sama teman-teman serikat pekerja agar mengingatkan perusahaan kepada tata tertib. Jadi kita harus kembali ke tata tertib. Saya bilangin, perundingan PKB tidak akan dimulai kalau tidak disepakatin dulu tata tertib perundingannya. Nah, ingat, nggak ada perselisihan perundingan tata tertib. Sudah makin berkembang saya lihat. Berunding tata tertib aja udah berselisih, apalagi berunding PKB kan gitu. Jadi saya katakan pernah kemarin sama teman-teman manajemen serikat pekerja, secepatnya menyepakati tata tertib. Tata tertib bukan menjadi objek perselisihan. Karena tata tertib adalah mengatur mekanisme bagaimana berunding PKB. Itu dia. Jadi gitu yang kedua. Tetapi kalaupun ada kadang-kala pengusaha mengulur-ulur waktu, ya, kalaupun ada kadang-kala, segera berkoordinasi sama Disnaker. Nanti Disnaker akan membantu, memfasilitasi, memberikan pembinaan. Itu Pak Thomas, kira-kira Pak Thomas. Pak, mohon izin tadi untuk yang pertanyaan dari Ibu Nur Hasana, yang dimaksud beliau adalah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya, bahwa upaya hukum terakhir itu pada PHI adalah PK. Sedangkan di SEMA Nomor 3 Tahun 2018, upaya hukum berakhir hanya sampai dengan kasasi. Begitu maksudnya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Baik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 nggak ada mengatur PK itu sampai ke PK itu. Nggak ada. Sehingga saya katakan tadi SEMA itu adalah memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 nggak ada PK. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada kasasi untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada kasus PHK dan kasus mengenai perselisihan hak PK ke Mahkamah Agung. Tapi kasasi ada dari PHI ke Mahkamah Agung. Putusan MA-nya tidak dapat di PK lagi gitu. Tetapi yang prakteknya, mohon maaf, ini kan kebetulan kita teman-teman pengacara ya. Yang prakteknya mengulur-ulur waktu mengajukan PK. Dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung itu, maka proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah bisa sesuai dengan apa yang kami sampaikan dalam tayangan ini. Di parti 30, mediasi konsiliasi ya 30, pengadilan HI 50, Mahkamah Agung 30. Ada lagi PK. Kalau saya ditanya, kedudukan surat edaran Mahkamah Agung mengingatkan praktek hubungan industrial jangan ajukan PK. Jadi surat edaran Mahkamah Agung itu dari memberi pedoman kepada teman-teman di Mahkamah Agung agar jangan melayani PK apabila ada kan gitu. Itu Mas. Memang saya melihat, mohon maaf, selama tadi di direktorat ada teman-teman yang mencoba dari aspek pengusaha
mengulur-ulur waktu, akhirnya PK ke Mahkamah Agung gitu. Itu dia. Itu Pak Heru, kira-kira Pak Heru. Baik Pak, saya rasa sudah jelas Ibu Nur Hasanah ya. Pertanyaan yang kedua tadi Pak, mohon maaf ada tambahan ya dari Pak Handara Ilmusana. Ya, Bahwa ada anak perusahaan yang menolak PKB Pak dengan alasan tidak dapat izin dari perusahaan itu. Bagaimana kita sebagai SP menindaklanjutinya Pak? Mohon jawabannya. bilang Bang. Ini Perusahaan. Baik, ada anak perusahaan yang menolak PKB dengan alasan tidak dapat izin dari perusahaan induk. Nah, bagaimana kita sebagai SP, Ya. tiba-tiba pesannya banyak masuk ini. Oke, ada anak perusahaan yang menolak PKB dan alasan tidak dapat izin dari perusahaan induk. Bagaimana kita sebagai SP menindaklanjutinya? Baik, makasih. Jadi kita sepakat anak perusahaan adalah badan hukum yang berdiri sendiri, gitu dong. Sepakat nggak gitu tuh? Jadi kalau kan gini, pekerja itu serikat pekerja membentuk serikat pekerja di mana dia bekerja. Kan begitu. Kemudian kalau dalam perundingan PKB kebetulan serikat pekerjanya berkeinginan agar melakukan perundingan PKB dengan pengusaha. Kan gitu. Kemudian kebetulan perusahaan tempat pekerja ini bekerja adalah merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan tertentu gitu. Ya, anak perusahaannya. Dan kalau itu ditanyakan, pertanyaannya pengusaha harus memenuhi keinginan pekerja untuk berunding PKB. Keinginan serikat pekerja untuk berunding PKB. Dengan ketentuan, serikat pekerja tersebut harus memenuhi syarat. Kalau dia satu serikat pekerja, dia harus memiliki anggota 50% ke atas. Ya. Pertanyaannya, syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, tetapi pengusaha tetap menolak untuk berunding PKB. Itu serikat pekerjanya dapat berkoordinasi ke disnaker setempat di mana domisili perusahaan tersebut. Bukan domisili induk perusahaannya ya, tapi domisili di mana pekerja tersebut berada. Jadi katakan, dan itu surat permintaan berunding PKB itu harus tertulis, nggak boleh lisan. Itu harus tertulis. Baru surat permintaan berunding yang tertulis itu sebagai bukti dokumen yang disampaikan ke disnaker setempat bahwasanya serikat pekerja telah meminta berunding, namun perusahaan belum bersedia melakukan perundingan. Itu bisa dikoordinasikan ke disnaker setempat. Begitu kira-kira pertanyaan kedua. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Mas Feril, mudah-mudahan ada, silakan. Oh sorry, lagi mohon maaf. Sepertinya ada satu peserta yang masih mempertanyakan lanjutan dari Ibu Nur tadi Pak. Sepertinya masih kurang jelas sedikit. Pertanyaan beliau adalah maksudnya adalah apakah gugatan PHI di tingkat akhir bisa sampai PK Pak di MA-nya. Sedangkan ada surat edaran MA tentang PHI tidak bisa di PK. Ini praktek di lapangan katanya Pak. Begitu. Mohon jawabannya Pak. Jadi gugatan PHI yang sampai ke Mahkamah Agung adalah perselisihan PHK dan perselisihan hak yang sampai ke Mahkamah Agung. Itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Gugatan PHI yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Kemudian pertanyaannya, adakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membenarkan untuk PK? Jawabnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada mengatur mekanisme peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Baik. Itu jawabnya. Jadi sebenarnya
sama Ibu penanya tadi. Baik. Ibu penanya tadi kan begini, sebenarnya mohon maaf, mohon izin forum ini yang saya lihat ini, berarti nggak kalau saya sampaikan. Sebenarnya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ada pihak-pihak yang mencoba mengulur waktu dengan menggunakan lembaga PK. Itu dia. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mekanisme lembaga peninjauan kembali tidak diatur. Jadi itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian pertanyaannya, bagaimana keberadaan SEMA Mahkamah Agung? Keberadaan SEMA Mahkamah Agung adalah mendudukkan porsi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi praktik yang ditemukan tadi itu adalah kalau saya melihat karena pada saat saya bertugas di sana itu adalah merupakan praktek upaya mengulur waktu. Gitu Bang. Baik, terima kasih Pak Saad. Mungkin bisa sambil lanjut Pak untuk Ya. materi presentasinya Pak. Silakan Pak Saad. Jadi kita melihat tadi kita sudah sampai ke kaidah, sekarang kita melihat kewajiban para pihak dalam berunding bipartit. Kewajiban para pihak dalam berunding bipartit itu adalah pertama mereka harus memiliki etiket baik. Kedua bersikap santun dan tidak anarkis. Ya. Kemudian tata tertib perundingan bipartit. Ini kita temukan di mana kewajiban para pihak ini diatur di dalam Permenaker 31. Jadi kalau kita baca Permenaker 31 itu adalah merupakan rangkaian dari peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan kalau kemudian kita lihat dalam perundingan bipartit itu kita bagi 3 tahap. 1 sebelum berunding, 2 selama perundingan, 3 setelah berunding. Jadi perundingan bipartit itu kita bagi 3, 1 sebelum, 1 selama berunding, dan ketiga setelah berunding. Jadi kalau kita lihat sebelum berunding, ini yang harus perlu kita lihat. Pertanyaannya, pihak yang dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lain. Kan pertanyaannya sebenarnya, siapa sih yang meminta berunding bipartit kan gitu. Jadi klausul ini menyatakan pihak yang dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis. Kalau dikatakan mengkomunikasikan, meminta melakukan perundingan. Bila yang dirugikan pekerja perorangan bukan anggota SP dapat memberikan kuasa kepada pengurus SP. Pihak pengusaha harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, masing-masing SP menunjuk ya wakilnya paling banyak 10 orang. Apabila perselisihan antar serikat pekerja. Bila pekerja dirugikan bukan anggota serikat pekerja dan jumlahnya lebih dari 10 orang pekerja, harus menunjuk wakilnya secara tertulis paling banyak 5 orang dari pekerja yang dirugikan. Kemudian yang ke poin ke-6, dalam perundingan bipartit, SP atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat. Ya. Dalam perundingan bipartit, SP, pekerja, pengusaha dapat minta pendampingan ya dari perangkat. Jadi kalau dia serikat pekerja dari DPC-nya, dari DPD-nya, kalau dia pengusaha dari Apindo-nya, itu dia maksudnya. Jadi mendampingi. Jadi sebenarnya pendamping ini adalah membantu kedua belah pihak menjelaskan aspek hukumnya, mendorong kedua belah pihak untuk secepatnya berunding. Jadi di sana belum bicara yang menang kalah gitu. Jadi bagaimana pendamping itu agar mendorong kedua belah pihak bisa berunding. Itu dia. Kemudian kita lihat perundingan. Ini tahap perundingan. Ya. Tahap perundingan itu kedua belah pihak menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan. Ini kalau teman-teman pengacara ngomongnya gini, boleh nggak berubah kan gitu ya?
Boleh nggak berubah jumlah perselisihan pada saat berunding bipartit, pada saat mediasi, pada saat PHI? Itu timbul pertanyaan. Ini yang jadi tren sekarang. Ya, kedua belah pihak menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan. Inilah asal muasal permasalahannya. Disinilah klarifikasi perselisihannya. Dari sinilah kita tahu apakah perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja. Ini yang dari sinilah kita pahami. Sehingga kalau kita mau melihat persoalannya, mana notulen perundingan bipartitnya, mana risalah perundingan bipartitnya, dari sana kita ketahui jenis perselisihannya. Ya, kedua pihak menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan. Dapat menyusun tata tertib. Kalimat dapat. Harapannya adalah sebelum berunding mereka menyusun tata tertib perundingan gitu. Pertanyaannya, mana lebih efektif menyusun tata tertib perundingan dalam PP atau PKB? Jawabnya, sehingga kalau kita lihat sekarang, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama telah mengatur tata tertib perundingan di partai. Kenapa? Jadi kalau ada perselisih nggak ngerumusin tata tertib lagi. Nggak ngerumusin. Karena sudah ada dalam PP maupun PKB. Itu dia. Dalam tata tertib dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan kedua belah pihak tetap melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Sebenarnya boleh berselisih, boleh. Tapi tetap melaksanakan hak dan kewajiban dong. Melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan. Ya. Kapan pencatatannya? Pencatatannya adalah ketika gagal berunding. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan. Ya. Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati para pihak. Pertanyaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, selamanya perundingan bipartit itu 30 hari. Kepmenaker 31 dimungkinkan lebih dari 30 hari. Tapi tetap syaratnya apa? Harus berdasarkan sepakat kedua belah pihak gitu. Harus ada kesepakatan. Kemudian ketujuh, poin ketujuh, setiap perundingan harus juga risalah perundingan yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka dalam hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah perundingan. Jadi salah sama dengan notulen nggak? Tidak. Pertanyaannya, salah sama dengan notulen? Tidak. Itu berbeda kerangka risalah dan kerangka notulen. Berbeda. Jadi risalah itu memiliki aspek hukum sebagai dokumen hukum, dasar hukum untuk mediasi. Tadi ya, hasil perundingan dibuat dalam bentuk risalah perundingan. Rancangan risalah perundingan dibuat oleh pengusaha. Ingat, rancangan risalah perundingan dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua pihak atau salah satu pihak yang bila mana pihak lainnya tidak bersedia menandatangani. Poin ke-9 menarik. Kami pernah dipanggil jadi saksi ahli. Mohon petunjuk, mohon penjelasan siapa yang membuat risalah. Saya katakan yang membuat risalah pengusaha. Pertanyaannya, di mana diatur? Kan begitu artinya. Kepmenaker 31. Kenapa Kepmenaker 31 mengatur risalah yang membuat pengusaha? Karena pada saat itu kan pengusaha itu mempunyai kemampuan, mempunyai SDM membuat risalah yang bagus. Kalau serikat pekerja yang membuat risalah, dia kan buru-buru menyatakan gagal berunding. Dampak hukumnya gagal berunding apa? Mogok kerja.
bahwa pada saat kami saksi ahli bekerja di PHK sebanyak 100. Karena dianggap mampir 5 hari bekerja, dipanggil berpuluh-puluh tidak hadir. Bekerja, mengajukan mogok kerja, risalah yang dibuat pekerja. Pengusaha sampai di pengadilan menyatakan risalah itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat oleh pekerja. Padahal kami belum gagal berunding kan. Jadi pada saat itu kami dipanggil klarifikasi, pertanyaannya hanya itu. Siapa yang membuat risalah perundingan dipakai? Di mana diatur dan kenapa diatur seperti itu? Gitu. Ya, kami lanjut. Ini dia. Jadi setelah perundingan ada 2. Dalam hal perundingan mencapai kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak didaftarkan pada pengadilan hubungan segala. Perundingan mengalami kegagalan, maka salah satu mencatat perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian perundingan dipakai. Ya, saya ulangin. Perundingan mengalami kegagalan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatat perselisihan. Itu begini. Kalau ada teman-teman forum, Ya, baca halo Pak pasal Sahat. 137, ya. Baca Ya. 137. Kami baca ini. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja, buruh, dan serikat pekerja serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Ya. Itu merupakan senjata dari buruh ya Pak ya. Jadi kalau misalnya gagal berunding, buruh bisa melakukan mogok selama sah ya. Garis bawahnya Ya. selama sah ya. Itu dia. Ini yang jadi menarik. Tadi, mengapa ada kalimat ini? Rancangan risalah perundingan dibuat pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, salah satu pihak bila mana pihak lain tidak bersedia menandatangani. Gagal berunding itu ketemu di dalam hasil risalah. Yang membuat risalah adalah pengusaha. Ini dia. Sehingga tadi pertanyaannya tadi, setelah perundingan ada 2, sepakat dan gagal. Iya kan? Kalau kita lihat, yang pertama adalah mereka mau masuk ke 137. Ya, 137. Kalau mereka masuk ke PHI ini masuk ke Undang-Undang Nomor 2 2004 pasal 4. Baik, Pak Sahat mohon izin Ya. bertanya. Karena ini Ya. sangat-sangat menarik untuk dibahas atau ditindaklanjuti, didiskusikan lebih lanjut, Pak. Yang pertama, risalah dibuat oleh pengusaha ya, Pak ya? Betul ya? Ya. Risalah dibuat oleh pengusaha. Ada tidak perbedaan di dalam risalah tersebut apabila pengusaha mencantumkan frasa belum mencapai kesepakatan dengan frasa gagal berunding? Itu 2 frasa yang berbeda, apakah memiliki arti yang sama apabila dibuat oleh pengusaha, Pak? Kan gini, di dalam risalah ini dia Bang. Tapi bisa Jadi, ditangkap pertanyaan saya ya Pak Sahat ya? Dalam risalah kita temukan istilah bisa sepakat, bisa gagal berunding. Gagal berunding. Sehingga ada kalanya memang pada saat merumuskan kesimpulan perundingan, ini yang ngotot-ngototan. Si pengusaha masih bersedia berunding, si pekerja udah menyatakan gagal berunding, kan jadi gitu. Di sini 2 kalimat ini yang
narasi tadi yang membuat pertanyaan tadi. Pertanyaannya harus ada kesimpulan bahwasanya kedua belah pihak menyatakan tidak mencapai kesepakatan. Kalau menyatakan tidak dicapai kesepakatan, masih ada kalimat pengusaha masih bersedia berunding, itu dia. Pertanyaan selanjutnya, apakah bersedia berunding ini merupakan upaya mengulur-ulur waktu? Apa jadi begitu pertanyaannya? Ya, jadi karena yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun risalah adalah pengusaha, apabila pengusaha memberikan frasa belum mencapai kesepakatan, itu berarti pengusaha masih ingin melakukan perundingan, Pak Sahat ya? Jadi frasa yang digunakan dalam risalah adalah perusahaan masih bersedia berunding. Nah, apabila pengusaha menggunakan frasa tersebut dan pekerja melakukan mogok, itu berarti mogoknya akibat hukumnya tidak sah berarti. Tolong saya dikoreksi apabila kurang tepat. Karena menarik ini kita bagaimana di perusahaan. Jadi di situ dia. Ya, kunci-kuncinya di situ, Pak. Dan jadi, Mas, sebenarnya itu yang saya katakan tadi, ya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, ya, pasal 4, gagal berunding sebenarnya kan ke PHI. Ada narasi di dalam 137. Gagal berunding kan itu masuk mogok. Betul. Ini saya bacakan pasalnya. Pasal 137. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja, buruh, dan serikat pekerja-serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagal berunding. Pertanyaannya, dari mana ketahuan gagal berunding? Dari risalah perundingan bipartit. Risalah perundingan bipartit yang menyatakan gagal berunding di mana dalam kesimpulan. Jadi pengusaha memiliki senjata sendiri ya Pak ya, supaya bisa mengantisipasi supaya mogoknya tidak dianggap sah. Jadi itulah sehingga makanya seperti pertanyaan Bapak tadi, sehingga pekerja ngotot buat risalah perundingan sendiri kan gitu. Oke. Itu dia. Jadi sehingga yang jadi menarik pertanyaan kami selama ini adalah manakala perusahaan menyatakan masih bersedia berunding, tapi nggak mau maju kan gitu. Contoh, kenaikan upah. Jadi kita masuk contoh Mas ya, perusahaan hanya mampu menunjukkan kenaikan upah 10%. Pekerja ngotot dia 15-12%. Masih bisa kita musyawarahkan gitu, tapi pengusaha nggak mau naik dari 10 coba, udah sampai 3 kali. Benar nggak itu? Ini yang kadang-kadang etiket baiknya kurang pas kan gitu. Sehingga kita kembali ke tata tertib perundingan bipartit. Tata tertib perundingan bipartit kan lamanya waktu perundingan bipartit kan 30 hari. Kalau mau lebih, boleh. Sepanjang sepakat. Kalau udah disepakatin, katakan tambah 2 minggu, boleh kan gitu. Pertanyaannya setelah lewat 2 minggu, jadi apa? Ya, kita harus sepakat bahwa saya itu gagal berunding, nggak dicapai kesepakatan. Jadi bukan gagal berunding kalimat, tidak dicapai kesepakatan. Kalau tidak dicapai kesepakatan kan jadi sama dengan gagal berunding. Itulah dia sehingga hasil akhir. Ini mohon izin juga, ini pengalaman praktik teman-teman di lapangan. Pasti Pak Dairul juga suka ketemu sama Mas Thomas. Begini,
kami masih bersedia membuka dialog, tapi berunding kami nggak mau katanya. Coba. Mungkin sama Mas Lawan sudah pernah saya sampaikan. Iya. Kami bersedia berdialog, tapi berunding kami nggak bersedia katanya. Kalau Jadi ini berunding, sebetulnya suatu rangkaian ya Pak ya, yang bisa dilakukan yang tadi seperti dijadikan pertanyaan dan sudah dijawab juga oleh Pak Sahat. Kebanyakan ada oknum-oknum dari pengusaha yang berusaha untuk mengulur waktu dan itu akhirnya menimbulkan proses yang semakin panjang dan membuat para pekerja ini kehilangan kesabaran dan akhirnya mengambil jalan mogok. Padahal dari jalan mogok tersebut apabila dari risalahnya itu mencantumkan bahwa pengusaha masih ingin untuk berunding, maka mogoknya tidak sah dan pengusaha akhirnya dapat legitimasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Itulah kesimpulannya pekerja di PHK karena mangkir. Exactly. Saya dapat ininya Pak, pointernya. Terima kasih Pak. Pengusaha secepatnya mengeluarkan surat panggilan 2 kali berturut-turut dalam waktu 7 hari. Baik, forum yang kami hormatin, akhirnya sekarang berkembang apa bilang ilmunya? Bekerja mogok 5 hari, masuk kerja lagi dia. Kan nggak terangkat dia 7 hari. Dari kasus-kasus yang ada, pekerja terperangkap dalam 7 hari. Sehingga, kenapa saya memilih temanya penyelesaian perselisihan secara bipartit dan mediator, inilah kuncinya. Mas, kalau penyelesaian di PHI kan tinggal beracara saja, tinggal kekuatan kita membuktikan, kekuatan kita meyakinkan hakim. Ya kan? Sementara di sini kan, bagaimana kita lihat naluri-naluri etika itu. Bang, itu tadi pertanyaannya, pertanyaan Ibu yang pertama tadi, keluarnya surat edaran itu, karena nggak bisa lagi hakim mau membendung niat orang-orang untuk mengulur-ulur waktu. Itu dia, keluarnya surat edaran itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Pak Sahat, baik. Gagal berunding, ini dia yang kita sampaikan tadi. Ini dia yang kita bahas tadi. Ini risalah yang strategis risalah. Ya. Ini kenapa saya berkesan risalah perundingan bipartit ini perlu saya jelaskan. Ada pertanyaan bagi saya. Sampai jadi masalah yang membuat risalah siapa? Ya. Kemudian ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Bisa disimak ya? Bisa Pak? Ya. Bisa. Oke. Jadi di sini dalam instansi meneliti perselisihan, mengembalikan apabila tidak lengkap, wajib menawarkan penyelesaian melalui konfiliasi Twitter, kerja, para pihak tidak menetapkan pilihan konfiliasi atau Twitter, dilimpahkan penyelesaiannya kepada mediator. Jadi saya mau melanjutkan ini. Mediator ini dia, ada nanti dibaca saja. Tapi mau menyampaikan ini. Jadi kenapa memilih penyelesaian melalui mediasi? Pertama, proses penyelesaiannya relatif lebih cepat. Kemudian biaya murah. Sebenarnya bukan biaya untuk mediator itu, tapi biaya untuk kebutuhan kedua pihak pada saat dipanggil. Bersifat rahasia. Dan memang mediator lalu nggak bisa menyampaikan apa yang diperoleh dari pekerja maupun pengusaha. Jadi sifatnya rahasia, hubungannya kooperatif
sama-sama menang, tidak emosional. Inilah prinsip penyelesaian melalui mediasi. Output mediasi itu anjuran. Output mediasi adalah anjuran. Kalau kita lihat lanjut, kewajiban mediator sudah dibaca di sana. Kewajiban mediator. Kita lihat proses mediasi. Proses mediasi itu ada 3. Sebelum, selama, dan sesudah. Jadi kalau kita lihat sebelum melakukan penelitian, menyiapkan panggilan, dapat melakukan klarifikasi. Sidang mediasi mengupayakan penyelesaian secara musyawarah, membantu membuat PB, memberitahu para pihak untuk mendaftarkan PB, berjuang bersama maksudnya ya. Mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa. Mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa. Pertanyaannya sebenarnya yang menarik di sini, kenapa mediator dikasih kewenangan meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa? Karena di sanalah sebenarnya substansinya. Yang lebih tahu persis itu adalah pihaknya. Ini kan hubungan emosional antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kesehari-harian. Hubungan hukumnya kesehari-harian gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya, mediator. Kemudian, apabila para pihak telah dipanggil secara patut dan layak 3 kali ternyata pemohon tidak hadir, maka pencatatan perselisihan dihapus. Mengeluarkan anjuran secara tertulis. Ya. Anjuran dalam waktu 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapat, jawaban dianggap menolak. Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak. Kemudian meminta para pihak untuk mendaftarkan PB. Oke, nomor 10, dalam hal para pihak menyetujui anjuran, mediator membantu para pihak membuat PB, meminta para pihak untuk mendaftarkan PB apabila anjuran ditolak oleh salah satu pihak, kedua pihak melanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Proses. Kemudian, paskanya, membuat risalah, membuat laporan, memonitor. Yang menarik di sini ini dia. Inilah kerangka hukum anjuran. Kerangka hukum anjuran itu terdiri keterangan keterangan pekerja atau serikat pekerja, keterangan pengusaha, keterangan saksi bila ada, pendapat dan pertimbangan hukum dan isi anjuran. Kita mau melihat begini. Kalau kita lihat ini, kita selalu kan menerima anjuran karena berpihak kepada kita kan gitu. Itu yang salah. Sebenarnya kita mau menerima atau menolak anjuran apabila kita teliti pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator apakah sesuai dengan keterangan masing-masing pihak apa tidak. Teliti keterangan pihak apakah sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada kerugian bipartit apa tidak. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian, teliti anjuran apakah sesuai dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator atau tidak.
Berdasarkan hal tersebutlah kita baru bisa menolak atau menerima anjuran. Jadi kita menerima anjuran karena bukan isinya berpihak, jangan pernah berpihak. Tapi anjuran ini didukung oleh pendapat pertimbangan hukum. Pendapat pertimbangan hukum didukung keterangan pekerja dan keterangan pengusaha. Enggak, ini saya informasikan. Mediator yang udah canggih, satu kalimat aja dihilangkan, anjuran itu udah kemana-mana. Satu kalimat aja dihilangkan, pendapat mediator itu udah kemana-mana. Sehingga perlu kita meneliti pendapat dan pertimbangan mediator itu sesuai keterangan pekerja dan sesuai keterangan pengusaha atau tidak. Itu jangan karena berpihak kepada kita langsung kita menerima. Kemudian kita lihat yang mau kita lihat apa yang perlu kita persiapkan saat proses mediasi. Pertama, dokumen terkait dengan objek perselisihan. Kedua, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan PK PPPKB. Khususnya kasus PHK. Alasan PHK-nya harus ada diatur dalam PK PPPKB. Khususnya perundingan kenaikan upah, dokumen-dokumen tentang kenaikan upah selama ini harus ada. Itu dia. Jadi jangan pada saat mediasi kita nggak ada informasi. Kemudian surat kuasa, risalah perundingan bipartit, disampaikan agar diikuti dengan tertulis, mencatat keterangan pihak-pihak dan mediator. Yang penting itu adalah nomor 5 dan nomor 6. Mencatat. Dari mencatat nomor 5 dan nomor 6, kita bisa nanti menilai, menolak atau menerima anjuran. Hal-hal ini dipersiapkan pada proses mediasi, dokumen sudah sama dengan tadi. Prosedur. Itulah kira-kira bahan yang kami sampaikan dan kami melampirkan juga di sini contoh-contoh bagaimana berunding bipartit. Jadi demikian kami sampaikan, ya. Dan kami kembalikan ke Pak Khairul. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pertanyaan dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Sahat. Luar biasa sekali paparan dari beliau, sangat komprehensif dan ada beberapa penanya nih Pak yang sudah disampaikan. Izinkan saya bacakan satu persatu dan saya ingatkan lagi mungkin dari para peserta ada yang ingin menanyakan secara langsung ke narasumber, nanti boleh di kolom chat bisa sampaikan untuk nanti kita buka aksesnya untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari salah satu peserta. Pertanyaannya adalah, in case dalam proses mediasi antara pegawai atau serikat pekerja dengan perusahaan terjadi kesepakatan damai, akan tetapi suatu saat salah satu pihak, contoh pengusaha, mengingkari atau tidak melaksanakan hasil dari kesepakatan damai tersebut. Pertanyaannya, langkah atau upaya hukum apa yang dapat dilakukan, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Lanjutnya kami jawab ya. Saya langsung kami jawab ya, biar apa? Ya, betul Pak. Langsung aja Pak. Jadi ini yang kami katakan tadi, apabila dalam tingkat perundingan bipartit dicapai kesepakatan perjuangan bersama, maka perjuangan bersama itu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Kenapa perlu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial? Ini maknanya adalah mengantisipasi pada saat ketika di perjalanan ada pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan. Sehingga apabila PB tersebut telah dieksekusi, didaftarkan ke pengadilan, maka salah satu pihak bisa meminta eksekusi ke pengadilan hubungan industrial di mana didaftarkan PB tersebut. Jadi makanya sangat strategis PB itu daftar.
pertanyaannya sebenarnya kenapa kadang-kadang teman-teman tidak mau mendaftar kan gitu. Memang kenain biaya gitu. Itu jadi kenain biaya, dan itu sebenarnya kalau dikenain biaya juga transparan, Bang. Ada kwitansinya banyak ada terimanya dari teman-teman yang berperkara saja. Jadi sebenarnya sudah kita bertiket baik membuat PB, tapi kadang-kadang kan ada godaan di tengah jalan. Itu menghilangkan godaan itu perlu didaftar gitu, Bang, ya. Jadi kalau udah didaftar bisa dieksekusi, itu satu. Tapi kalau memang belum didaftar kan begitu, dia bisa mendaftarkan segera lagi, atau bisa dia ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk mohon bantuan penyelesaian. Nah, ini kan untuk mencegah jangan ada hambatan dalam eksekusi. Kalau memang ternyata itu perusahaan nggak mau melaksanakan salah satu ingkar, daftarkan segera. Atau pada saat bersamaan koordinasi dengan disnaker setempat. Gitu, Bang. Baik. Baik, Mungkin- Pak Arul, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, tentang pertanyaan tadi, pendaftaran hasil perundingan secara bipartit, itu apakah ada berbatas waktu, Pak Sahat? Paling lambat berapa lama? Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya ya, Pak ya? Nggak ada batasan. Itu yang menarik, nggak ada batasannya. Saya kemarin ada teman, kesepakatannya 2019. Baik. Saya suruh daftar, diterima. Baik. Di pengadilan, akhirnya itu pengadilan terima sebagai alat bukti dokumen yang sah. Baik. Nah, misalnya Pak Sahat, katakanlah dari perjanjian bersama yang disepakati, itu dijanjikan dalam jangka waktu akhir bulan akan diberikan hak-hak pekerja apabila mereka katakanlah kena PHK, Pak. Nah, setelah itu ternyata sampai akhir bulan tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Meskipun sudah lewat waktu perjanjiannya untuk dilaksanakan, itu masih tetap bisa didaftarkan berarti, Pak ya? Segera didaftar, satu. Segera didaftar. Kedua, sembari segera mendaftar. Kedua, segera koordinasi dengan disnaker setempat. Kalau misalnya menunggu batas waktu pihak lainnya itu menjalankan prestasinya, bisa enggak, Pak? Jadi menunggu etikat baik nih. Ya, kan gini. Kita kan mengantisipasi hal-hal yang tidak dimungkinkan gitu. Betul. Nah, betul. Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh. Jadi misalnya katakanlah akhir bulan ini harusnya diselesaikan nih kewajiban dari pengusaha, tapi ternyata tidak diselesaikan. Didaftarkan masih bisa berarti ya? Masih, boleh. Oke. Boleh. Baik, Pak Sahat. Pak Thomas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Satismo Kaharjo. Pertanyaannya, apakah PB wajib didaftarkan di PAHI dan apakah kedua belah pihak hadir waktu pendaftaran PB, Pak? Oke. Ini kan kita katakan tadi. Kalau seandainya saya pekerja, katakan seperti yang dikatakan Pak Thomas tadi, ini sangat bermanfaat bagi saya dong, untuk mengantisipasi saya terlindungi. Kalau saya sebagai pengusaha, ini sangat bermanfaat dong bagi saya. Takutnya zombie hidup lagi. Ya kan gitu. Ada tuntutan baru kan gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya, wajib nggak didaftar? Nggak ada wajib. Pertanyaan kedua, siapa yang mendaftarkan? Yang berkepentingan. Kenapa saya katakan tidak wajib? Pendaftaran tersebut sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak apabila pada suatu saat kedua belah pihak atau salah satu pihak ingkar tidak mau melaksanakan. Sehingga pendaftaran tersebut adalah alat bukti sita eksekutorial. Jadi bisa langsung disita melalui permohonan ke pengadilan. Itu dia manfaatnya.
Jadi manfaatnya di sana. Kemudian berselisih boleh, berselisih terus mereka kan gitu. Tapi pengadilan akan berpegang kepada tinggal dieksekusi. Jadi begitu Mas. Gitu ya. Baik. Pak Thomas mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Thomas? Halo. Ya, gitu. Cukup Pak, ini kita habiskan dulu pertanyaan-pertanyaan dan mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya langsung, kita bisa buka aksesnya Pak Hairul. Ya, sambil menunggu dari para peserta mungkin ada yang menanyakan secara langsung, boleh disampaikan di kolom chat, nanti kita akan buka aksesnya. Baik, ke pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Pak Ahmad Ridwan. Pertanyaannya adalah tentang upah proses. Apakah upah proses wajib dibayar oleh perusahaan atau tidak? Dan apa dasar hukumnya, Pak? Silakan Pak Sahat. Jadi sebenarnya makna upah proses ini kan tidak ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Itu muncul adalah sebelum ada PHK, kedua belah pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban. Pertanyaannya, PHK itu kapan ada? PHK itu ada apabila disepakatin atau setelah adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam proses, ya, si pekerja ada kalanya menuntut upah proses. Inilah yang dikatakan upah, ya kan gitu. Jadi menuntut pekerja untuk dapat menuntut upah selama proses, ini dia. Apabila si pekerja membuktikan dia mau bekerja, tapi perusahaan yang tidak mau bekerjakan. Seulang. Pada saat kapan pekerja dapat menuntut upah proses? Pada saat pekerja bersedia bekerja, tetapi perusahaan tidak mau bekerjakan. Itu harus dibuktikan. Oke. Dan itu dituntut pada saat mana? Itu dituntut pada saat di pengadilan hubungan industrial. Yang pertama, tuntutannya dalam putusan selanya adalah agar pengadilan memutuskan upah selama proses. Itu yang pertama. Jadi dia harus menggugat itu. Pertanyaannya, bagaimana prakteknya? Prakteknya pengadilan jarang memutuskan dalam putusan sela agar upah dibayar. Tetapi pengadilan selalu memutuskannya pada saat putusannya agar perusahaan membayar upah sekian bulan sebagai upah proses. Begitu. Itu dia. Jadi dalam putusan dia nanti diputuskan, tapi bukan putusan sela ya. Jadi dalam putusan. Itu Mas. Baik, baik. Menarik sekali. Pak Thomas ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, kalau kita bicara masalah putusan, Pak Sahat, ini secara praktiknya nih, seringkali Pak, putusan yang sudah diputuskan oleh PHI, ketika naik ke MA berubah, Pak. Padahal PHI biasanya mengikuti dari anjuran. Lanjut, terus. Ya, tapi ketika katakanlah ada upaya hukum berikutnya, naik ke MA, kenapa kok keputusan itu bisa berubah sampai 180 derajat? Menurut pengalamannya Pak Sahat, biasanya pertimbangan hukumnya seperti apa, Pak, case by case-nya? Karena yang saya sering temui adalah putusan itu berubah ketika di MA, Pak, bukan di PHI ya. PHI biasanya mereka akan melihat fakta-faktanya lalu disertai dengan anjuran dari mediator. Setuju. Tapi entah kenapa kok di MA itu sering sekali keputusan itu berubah, Pak. Jadi kan begini, Apakah Pak, karena independensi dari hakim ad hoc yang berada di PHI yang berbeda dengan di MA atau seperti apa menurut pengalamannya Bapak? ini sebenarnya nggak berbeda. Jadi ini, kalau saya melihat, saya kadang-kadang mau menyampaikan, ini gini aja. Jadi gini, kenapa terjadi perbedaan itu sebenarnya kan Mahkamah Agung kan fungsinya gini, meneliti apakah proses penyelesaian di pengadilan hubungan industrial itu sudah ditempuh sesuai ketentuan apa tidak. Itu aja dia. Apakah hakim PH itu sudah menerapkan hukumnya apa tidak kan gitu.
Betul. Sebenarnya kan hanya itu yang diteliti kan gitu. Jadi itu konsep filosofi dari Mahkamah Agung. Jadi dia nggak memiliki masalahnya sebenarnya, tapi dia harus memiliki apakah karena dia sudah mengakomodasi dari alat buktinya atau tidak. Jadi sebenarnya kalau saya menelaah itu, malah saya begini Pak Thomas, saya lihat malah Mahkamah Agung itu lebih jeli melihat masalahnya gitu. Oh, malah lebih jeli, Pak. Jelinya gini, saya kadang PHI sangat sederhana menilai ya. Betul. Betul. Kadang-kadang enggak, mohon maaf lah, kadang-kadang kan aku kalau ketemu sama teman-teman, Bang, Kak, kenapa begitu sih? Pertimbangannya sederhana banget kan gitu ya. Iya. Pada saat masuk ke Mahkamah Agung, malah pertimbangannya ini 5. Harusnya hakim memutus seharusnya hakim mempertimbangkan ini, mempertimbangkan ini. Itu yang saya temukan gitu. Jadi saya nggak ngerti kasus yang mana kau temuin Pak Thomas. Jadi kalau menurut hemat Pak Sahat, kalau di PAI itu lebih banyak melihat dari anjuran saja Pak ya, tidak berusaha untuk berperan aktif di dalamnya ya. Iya. Jadi saya lihat dia nggak mau menggali sih. Tapi kalau mahkamah kan lihat data-datanya kan dibaca semua gitu. Baca. Baik. Oh ini ketinggalan ini, seharusnya ini dipertimbangkan, ini ketinggalan. Contoh gini Bang, seperti kasus yang saya baca gini, gedor pintu gerbang itu kan perbuatan mogok kerja yang tidak tertib. Betul. PHI nggak dinilai, di Mahkamah Agung dinilai coba. Baik. Waktu itu Mahkamah dokumennya PHI nggak menilai, padahal dokumen itu tersedia gitu coba. Baik. Mahkamah Agung melihat, kenapa nggak mau nilai dokumennya kan ada saksi, ada foto, kan gitu ya. Padahal menimbulkan kerugian Pak ya. Persis. Makanya saya lihat kadang-kadang itu nggak Mahkamah Agung ini ngelihat membaca data gitu, membaca fakta. Jadi dari fakta, dari alat bukti ya saya lihat gitu. Itu kira-kira Pak Thomas. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Satu lagi ini Pak Thomas, Pak Sahat, pertanyaan dari peserta webinar kita pada sore hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan offering letter yang sudah disetujui oleh karyawan tapi dibatalkan oleh pihak perusahaan, Pak. Mohon tanggapannya Pak Sahat. Oke. Jadi aja begini, sebenarnya kan ini yang suka terjadi dalam proses perjalanan. Ini suka terjadi dalam proses perjalanan penyelesaian perselisihan. Sehingga pada saat ini yang jadi harus pegangan teman-teman pekerja ini sebagai dokumen. Kadang-kadang dokumen ini tidak pernah dibawa, ditujukan pada proses mediasi, pada proses maupun di pengadilan. Kalau proses dokumen ini ada, ya dokumen ini ada, mediator akan mendukung bahwasanya, ternyata perusahaan disepakatin, mediator akan mendukung dalam bentuk anjuran, segera laksanakan sesuai apa yang disepakatin. Begitu anjurannya. Kemudian ini yang jadi masalah, kadang-kadang si pekerja itu nggak mau ngotot. Saya bilang nggak mau ngotot gitu. Saya bilang nggak mau ngotot. Pada saat di persidangan nggak mau ngangkat itu lagi terus. Itulah yang sebabnya kalau kita lihat tadi ada keterangan tadi, mediator mempunyai hak memanggil pemberi kuasa. Ya, itulah. Kenapa mediator mempunyai hak kewenangan memanggil pemberi kuasa? Karena ada kadang-kadang informasi tidak sepenuhnya diberikan kepada pemberi kuasa kan gitu. Itulah yang harus digali mediator. Saya katakan harus ya, tapi ini Mas Thomas sama Pak Khairul memang kadang-kadang pekerja juga
langsung antipati sih lihat mediator sih kan gitu. Ini padahal sebenarnya mediator itu, jujur saya bilang, mediator itu selalu berpihak kepada bagaimana memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan, kepastian haknya itu bagaimana. Ini contoh ya, ini sama teman-teman yang gabung di webinar ini. Join. Kadang-kadang mediator ngasih beli makanan siang dicurigai pekerja, Bang. Coba, kadang-kadang mediator beli makanan siang dicurigai oleh pekerja. Udah main mata itu mediator. Mediator sendiri yang mengeluarkan duitnya kan gitu. Jadi sebenarnya mediator itu sampaikan aja keluhannya sama pekerja, itu sampaikan aja keluhannya sama mediator. Jadi kalau seperti tadi itu ya memang saya harus meminta mediator itu bersekut kerja. Wah udah begini gimana Pak? Begini. Itu aja. Dan kalau kadang-kadang kan gini Bang, ya kadang-kadang kan manajemen itu yang waktu bersepakat kan punya kompetensi kan gitu ya. Dan punya kewenangan kan gitu. Akhirnya bersepakat kan gitu. Itu ya kadang-kadang di tengah perjalanan juga. Jadi akhirnya gitu-gitu lah. Tapi kalau kami ditanya, kalau itu terjadi peristiwa aja, yakinkan mediator, yakinkan pengadilan tentang apa yang disepakati. Ya, oke. Iya. Pak, sedikit menyambung, itu tadi kan offering letter, Pak, ya belum berupa kontrak kerja, belum berupa perjanjian kerja. Jadi masih Ya. masih penawaran. Jadi belum berbentuk kesepakatan. Nah, sedangkan dari penawaran itu akhirnya misalnya calon pekerja itu sudah meninggalkan pekerjaannya yang lama atas dasar penawaran tersebut, tapi belum terjadi kesepakatan nih, Pak. Oh, ya, kalau gitu ya, betul. Ya, jadi saya mendapatkan penawaran, saya belum sepakat, tapi saya sudah meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Katakanlah saya sudah menaruh surat resign atau surat pengunduran diri. Nah, kita tentu tidak bisa datang ke mediator untuk menyampaikan sudah terjadi kesepakatan. Ya. Nah, sekarang kan karena masih bentuknya offering letter seperti itu, Pak. Buktinya masih seperti itu. Inilah yang perlu disikapin. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa sebelum mengundurkan, kenapa pengunduran diri secara baik-baik 30 hari sebelum berakhir? Kan di situ ada hukum ketenagakerjaan. Kalau saya mau mengundurkan diri dari perusahaan, 30 hari sebelum mengundurkan diri, 30 hari sebelum waktu mengundurkan diri, harus saya bikin surat kan gitu. Betul. Dan surat itu saya kan tidak bekerja di sana kan gitu. Betul. Dalam kurun waktu 30 hari. Nah, memang benar, saya maafkan tadi. Berarti memang ya, jadi sebenarnya ya untuk menghadapi itu ya memang pekerja ya memang belum bisa menjadikan objek perselisihan. Kenapa belum bisa menjadi objek perselisihan? Karena belum ada ikatan hubungan kerja kan gitu. Tetapi itu bukan merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan dan memang pekerjanya bisa melakukan gugatan ke perdata bukan melalui ke ketenagakerjaan. Tetapi untuk mencegah terjadinya hal seperti itu, si pekerja jangan dulu cepat-cepat mengundurkan diri sebelum. Artinya, sebelum dia mengundurkan diri, dia harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Surat pernyataan pengunduran diri itu berlaku 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Sehingga sebenarnya dalam kurun waktu 30 hari itu, si pekerja punya waktu melatih pekerja penggantinya, baru punya waktu mengurus dia bagaimana bekerja di tempat baru. Dan ternyata walaupun sudah ada kesepakatan dan belum dibentuk dalam perjanjian kerja, ya pertanyaannya memang belum bersifat mengikat itu. Berarti belum ada hubungan kerja. Ya kalau begitu yang terjadi, dia belum tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Karena perselisihan hubungan industrial itu ada apabila ada ikatan hubungan kerja. Betul.
kasih. Iya, betul. Berarti gugatannya gugatan biasa, Pak ya, kalau misalnya mau Biasa, melakukan iya, gugatan ya. setuju. Karena memang biasanya yang kami temui di lapangan, offering letter itu muncul duluan, lalu perjanjian kerja itu ketika hari pertama kerja dikasih perjanjian kerja untuk tanda tangan. Biasanya seperti itu. Ya, tetapi dalam free letter itu kan belum ada kesepakatan kedua belah pihak. Betul, betul. Belum ada. Ya. Jadi kayaknya hanya kesediaan menerima kayak gitu. Penawaran. Penawaran. Iya, kan gitu. Iya. Benar, itu dia. Terima kasih. Koreksi tadi. Baik, Pak Sahat untuk jawabannya. Iya. Para peserta mungkin masih ada yang mau ditanyakan secara langsung para narasumber. Jadi nanti aksesnya kita akan buka untuk bisa bertanya secara langsung kepada Pak Sahat Sinurat. Sepertinya tidak ada ini Pak Thomas, penanya lagi dari ini peserta. Baik. Tidak ada ya? Pak Arul. Tidak ada. Baik. Ya. Pak Sahat Sinurat, boleh kasih closing statement, Pak? Boleh kasih closing statement perihal penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat bipartit dan mediator. Baik, Silakan, terima kasih Pak Khairul dan Pak Thomas. Jadi kesempatan ini kami menyampaikan kepada teman-teman yang ikut join, pertama begini, upayakanlah perselisihan itu dapat diselesaikan secara bipartit ataupun maksimal melalui mediasi. Kemudian, kalaulah kita sebagai praktisi hukum, ya, mari kita memberikan penjelasan-penjelasan praktis hukum kepada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara sepakat. Jadi, Pak Khairul, saya mohon waktu sedikit aja nih. Saya punya kesan pengalaman gini, mungkin sama teman-teman kemarin. Dulu teman-teman saya itu ketakutan bila berhadapan sama pengacara, ya, sama kuasa hukum, ya. Tapi pada saat saya ajak mereka mendampingi saya menyelesaikan perselisihan, ya, saya ajak teman-teman saya didampingi di mana kasusnya didampingi pengacara kedua belah pihak. Saya menyampaikan pada saat pembukaan pertama, terima kasih atas kehadiran teman saya pengacara. Kita satu profesi, satu ilmu. Bantu saya menyelesaikan perselisihan ini secara baik. Menarik kan? Bantu saya menjelaskan duduk hukum perselisihan ini kepada pekerja dan pengusaha. Sehingga pekerja dan pengusaha nanti serta-merta mereka bisa berunding secara bipartit. Bantu saya. Tahu nggak kesan terakhirnya? Ini Pak Sahat minta kami menyelesaikan, bukan minta Pak Sahat menyelesaikan, kan gitu. Kenapa? Oke, saya minta kembali berunding bipartit, kembali ke tempat ya, seminggu saya tunggu sepakat ya saudara. Baik Pak, kalau gitu Pak. Jadi sebenarnya kan kita itu kan tinggal mediator itu ya, mediator itu kalau saya sebut. Mediator itu memberdayakan praktisi pengacara ini untuk membantu mediator menyelesaikan, kan gitu. Jadi sebenarnya itulah strategi saya. Jadi untuk teman-teman praktisi, mari kita bantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi hukumnya. Dan solusi hukum yang terbaik itu adalah apabila dapat diselesaikan cara musyawarah mufakat. Paling maksimal di mediator. Kalau udah di PHI Bang, aduh, itu kan beradu dokumen, beradu bukti, beradu kepiawaian meyakinkan majelis hakim, kan gitu. Ya. Jadi nggak ada lagi naluri. Ya, nggak ada lagi naluri. Jadi itulah prinsip saya selama ini. Jadi itulah yang kami sampaikan, mudah-mudahan untuk membangun hubungan sosial harmonis, dinamis dan berkeadilan itu apabila perselisihan itu dapat kita fasilitasi selesai di tingkat bipartit atau mediator. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Mas Khairul, Mas Thomas, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mengisi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian terima kasih, selamat sore. Amin. Terima kasih banyak Pak Sahat Sinurat. Kita sudah tiba di ujung acara.
acara. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dalam hal ini Forsif dan juga KM Partners telah memfasilitasi sesi webinar kita pada sore hari ini, dan kepada narasumber yang luar biasa, Pak Sahat Sinurat, terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak sampaikan materi pada sore ini bisa bermanfaat bagi kami semua selaku pelaku di usaha di industri ini. Terima kasih sekali lagi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Webinar ini akan kami tutup dalam 3, 2, 1, dan end.